Bab 1. Gerak benda dan makhluk hidup di sekitar lingkungan. Pada bab 1, ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Peta konsep dari materi di bab 1, seperti pada gambar, di mana bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di sekitar lingkungan, nanti akan dibagi menjadi 2 subbab, yaitu gerak pada makhluk hidup dan gerak pada benda. A. Sistem gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup merupakan perubahan kedudukan baik seluruh maupun sebagian tubuh makhluk hidup. Pada sistem gerak manusia dan hewan termasuk pada sistem gerak aktif karena mengalami perpindahan posisi. Sedangkan pada tumbuhan termasuk ke dalam sistem gerak pasif karena tumbuhan ini tidak mengalami perpindahan posisi dari tempat tumbuhnya. Sistem gerak pada manusia. Kita tahu manusia adalah makhluk hidup, di mana ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah dapat bergerak. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang yang berperan sebagai alat gerak pasif dan otot serta sendi sebagai alat gerak aktif. Tulang. Tulang pada manusia dan hewan memiliki fungsi 1. Penyangga dan pemberi tubuh. Yang kedua, pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot. Yang keempat, pada tulang tertentu seperti tulang paha menjadi tempat pembentukan sel-sel darah. Berdasarkan letaknya, rangka atau tulang dibedakan menjadi 2. 1. Endoskeleton atau rangka dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh makhluk hidup, seperti pada gambar ini. Kita manusia juga termasuk memiliki endoskeleton. Yang kedua ada eksoskeleton atau rangka luar, adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contoh eksoskeleton itu terdapat pada hewan avertebrata, contoh pada arthropoda dan moluska. Seperti di gambar ini, contohnya adalah belalang. Sekarang kita bayangkan, apa yang terjadi jika kalian tidak mempunyai tulang atau rangka seperti pada gambar yang di samping ini. Berdasarkan matrik penyusun, tulang dibedakan menjadi 2. Ada tulang rawan atau kartilago dan 2 tulang keras atau osteon. 1. Tulang rawan atau kartilago banyak mengandung kolagen dan sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur dan liat, dan tidak memiliki saluran Haffers. Tulang pada bayi, cuping hidung, daun telinga, dan persendian tulang merupakan contoh dari tulang rawan. Tulang rawan ini dapat mengeras menjadi tulang keras. Prosesnya disebut sebagai osifikasi. Yang kedua ada tulang keras atau osteon. Banyak mengandung zat kapur atau kalsium karbonat dan kalsium fosfat, serta sedikit zat perekat. Memiliki saluran Haffers yang berisi pembuluh darah dan berfungsi memelihara kehidupan sel-sel tulang. Tulang keras ini terdapat pada hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Macam-macam tulang berdasarkan bentuk. Ada 3. 1. Tulang pipa. Contohnya, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumbil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki dan jari tangan, dan tulang selangka. 2. Tulang pipih, contohnya tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. 3. Tulang pendek, contoh tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Sistem rangka. Rangka adalah gabungan dari beberapa tulang yang saling berhubungan. Rangka pada tubuh manusia terbagi menjadi 8 bagian.
1 tengkorak, 2 tulang belakang, 3 tulang dada, 4 tulang rusuk, 5 alat gerak atas, 6 gelang bahu, 7 alat gerak bawah, dan 8 adalah gelang panggul. Kalian bisa melihat bagian-bagian dari rangka manusia seperti pada gambar. Yang pertama, tengkorak. Tengkorak atau rangka yang menyusun bagian kepala kita. Yang kedua ada tulang dada dan tulang rusuk di bagian dada manusia. Kalian bisa melihat bagian-bagiannya. Yang selanjutnya ada tulang belakang, di mana tulang belakang memiliki ruas-ruas dan memiliki jumlah seperti pada gambar ini. Ada lagi tulang gelang panggul dan gelang bahu, ada alat gerak atas pada bagian tangan kita, dan alat gerak bawah pada bagian kaki. Selanjutnya persendian. Selain tulang yang berperan sebagai alat gerak pasif, terdapat juga sendi yang berperan sebagai alat gerak aktif. Apa itu sendi? Sendi adalah bagian yang menghubungkan antar tulang-tulang manusia. Kalian bisa melihat pada gambar, terdapat 2 tulang yang dihubungkan oleh sendi, di mana di dalam sendi ini terdapat cairan pelumas yang disebut sebagai cairan sinovial. Sendi pada manusia berdasarkan geraknya dibedakan menjadi 3. Ada sendi mati atau sinartrosis, adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan, contoh pada tulang tengkorak. 2. Ada sendi kaku atau amfiartrosis, adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan. Contoh sendi kaku adalah sendi pada ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis, adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerak secara bebas. Sendi gerak ini dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Sendi peluru, adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kalian bisa melihat pada bagian ini, sendi peluru ada di bagian atas ini, yang menghubungkan bagian-bagian yang ada di kotak ini. Yang kedua ada sendi engsel, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya pergerakan ke satu arah pada bagian ini. Yang ketiga ada sendi pelana, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan 2 arah pada bagian seperti yang ditunjuk. Yang keempat, sendi putar, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerak berputar pada bagian ini. Yang terakhir ada sendi geser, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser pada bagian ini. Untuk selanjutnya, tugas pertama kalian, sebutkan contoh-contoh tulang yang dihubungkan oleh sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, dan sendi engsel. Kalian kerjakan di Google Classroom.